Halo, selamat jumpa kembali. Bagaimana dengan soal-soal yang hari itu? Gak masalah kan? Hari ini kita lanjut ya. Kita mau lihat pengaruh-pengaruh lain yang mempengaruhi kelarutan. Yang pertama kita lihat pengaruh ion senama atau ion sejenis ya. Ini ion senama itu dia memperkecil kelarutan. Kelarutan yang kecil itu berarti makin suka larut ya. Kita lihat macam mana. Jadi di dalam ini sudah ada AgCl yang suka larut. Ingat kalau suka larut itu berarti sedikit larut. Maka yang sebelah sini yang tidak larut. Sedangkan di sini yang larut ya. Ya. Jadi di dalam ini sudah ada AgCl ya, berada dalam kesetimbangan ini. Kita tambah dengan NaCl, atau bisa juga tambah AgNO3. Jadi lihat antara NaCl dengan AgCl. Ini ada Cr-. Kalau kita masukkan NaCl, berarti Cr-nya akan bertambah. Atau kalau misalnya kita tambah ini ada sama-sama ada Ag. Maka konsentrasi Ag posnya akan bertambah ya. Ingat kesetimbangan menurut azas Chatelier. Kalau kita tambah NaCl, Cr-nya bertambah. Geser kemana? Geser ke pihak berlawanan, ke kiri. Maka sebelah kiri AgCl akan bertambah. Ini akan berkurang. Jadi kalau ini bertambah, ini kan yang tidak larut. Berarti yang tidak larut makin banyak, yang larut makin sedikit. Jadi kalau yang tidak larut makin banyak, berarti kelarutannya makin kecil. AgNO3 juga sama ya. Kalau kita tambah AgNO3, Ag posnya bertambah. Maka terjadi pergeseran kesetimbangan ke kiri. Sehingga pengaruh ion senama itu memperkecil kelarutan. Selanjutnya pengaruh pH. Pengaruh pH terutama misalnya untuk basa yang suka larut. Misalnya ini, kita lihat dulu. Ini juga sama seperti ini. Yang tidak larut, ini yang larut ya. Coba kalau di sini, ini sudah setimbang ya. Kita tambah H-. Tambah H+, azas Chatelier, geser kemana dia? Tambah H+, asam dengan basa akan bereaksi. Berarti OH- ini berkurang karena bereaksi dengan H+. OH- berkurang berarti terjadi pergeseran ke kanan ya. Ke kanan maka zat di kanan akan bertambah, di kiri berkurang. Seperti yang ini, sebelah kanan ini yang larut. Berarti yang larut makin banyak, yang tidak larut makin sedikit. Maka disebutkan basa yang suka larut kalau pH-nya diturunkan atau ditambah asam ya, kelarutannya menjadi makin besar. Ya. Ini juga sama untuk basa, untuk garam dari basa kuat asam lemak. Misalnya ini, garam dari CaOH2 basa kuat asam lemak. Ini juga ya suka larut. Maka dia terjadi ini. Kalau di sini kita tambah H+, gimana? H+ ini akan bereaksi ini. Bisa membentuk HCO3- atau membentuk H2O CO2. Berarti ini akan berkurang karena bereaksi dengan H+. Ini berkurang, geser ke kanan. Maka zat di kanan bertambah, kiri berkurang. Berarti yang larut makin banyak, yang tidak larut makin sedikit. Sehingga garam dari basa kuat asam lemak, kalau pH turun atau ditambah asam, kelarutannya makin besar, yang larut makin banyak ya. Jadi semua ditinjau dari pergeseran. Ya. Yang ketiga ini adanya zat membentuk kompleks ya. Cuma ini ion kompleks kalian belum belajar, itu di kelas 3 nanti. Misalnya AgCl, ini seharusnya suka larut. Tapi kalau kita tambah NH3, dia membentuk senyawa kompleks, jadi larut ya. Ini nanti kita lihat lebih lanjut di kelas 3.
Contoh soal. Diketahui kelarutan AgCl dalam air 10 min 5. Ditanya kelarutan AgCl dalam 0,2 m HgNO3. Jadi perhatikan ya, ini diketahui S tapi ditanya S lagi. Apa bedanya? Bedanya ini dalam air, ini dalam 0,2 m HgNO3. Jadi kita lihat AgCl dalam air dulu. Kelarutannya nih 10 min 5 dengan koefisien. Dari sini kita dapat KSP. Ingat KSP itu seperti Kc, dipengaruhi oleh suhu. Selama suhu tetap, KSP-nya tetap ya. Jadi ini kita dapat KSP-nya. Kadang ada soal langsung diketahui KSP, itu lebih gampang. Ini diketahui kelarutan, maka kita cari KSP dulu. Ini dalam air KSP. Kemudian kita mau cari kelarutan AgCl dalam 0,2 m HgNO3. Kita buat dulu HgNO3. Ini elektrolit kuat. Jadi lihat mananya pun beda deh. Kalau ini kesetimbangan. Nah, sedang ada KSP kesetimbangan dia. Ini elektrolit kuat, satu panah dia. Ag+ NO3 min 0,2 m banding koefisien. Jadi di dalamnya ada HgNO3, ada AgCl. Maka lihat Ag-nya ada 2 kan. Ini kita misalkan S. Ag ada 2. Kita masukkan KSP. KSP-nya sama seperti ini. Karena suhunya tetap ya. Suhunya tidak disebutkan berarti tetap. Jadi KSP-nya tetap. Maka ini Ag + Cr. Ag-nya ada 2 dijumlahkan. 0,2 tambah S. Cr-nya S. Biasanya ini diabaikan karena ini kecil. Kalian lihat hasilnya aja sampai 10 min 10. Jadi kalau 0,2 tambah 10 sekitar min 10 berarti kan kecil kali. Jadi boleh diabaikan. Kalau nggak diabaikan ini bisa juga. Tapi kalian lihat kalau nggak diabaikan menjadi persamaan kuadrat. Meskipun hasilnya itu hanya selisih sedikit hampir sama ya. Maka ini selalu diabaikan yang tambah. Abaikan tinggal 0,2. Jadi dapat S-nya 10 min 10 per 0,2. Jadi 5 10 min 10 M. Itu ya untuk pengaruh ion senama. Jadi kalian lihat hasilnya ini dibandingkan dengan ini kelarutan dalam air 10 min 5. Sedangkan ini kelarutan dalam HgNO3 ada ion senama ini menjadi 10 min 10. Jadi selalu pengaruh ion senama itu memperkecil kelarutan. Ya. Nanti ada soal kalian kerjakan ya. Kalau nggak jelas atau nggak bisa kerjakan bisa tanya di WhatsApp ya. Cukup sekian untuk hari ini.